Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadhani dari kelas 22 TIC 5 dengan NIM 3122104053 ingin menjelaskan mengenai join. Nah, ini saya dapat tugas dari manajemen basis data membuat video tentang mempraktekkan join di Apex yang project yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu saya ingin mempraktekkan membuat natural join. Nah, sebelumnya saya jelaskan join itu seperti apa. Kalau kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan dari Bapak Wianto, yaitu join itu menggabungkan. Jadi primary key dan foreign key kita ambil, kita gabungkan dan kita mau mengambil identitas apa yang kita mau ambil seperti itu. Nah, itu dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari itu. Nah, kalau untuk membuat saya akan membuat natural join. Kelas 1 natural join bekerja berdasarkan kesamaan nama kolom pada kedua tabel. Menampilkan baris data dari dua tabel yang memenuhi kesamaan nilai pada kolom-kolom yang bersesuaian. Seperti itu. Nah, nanti saya akan praktekkan langsung caranya bagaimana. Nah, yang pertama yaitu saya ingin join menggunakan klausa using. Nah, nanti yang pertama yang klausa using itu jika beberapa kolom memiliki nama yang sama tetapi tipe data tidak cocok, natural join dapat diterapkan menggunakan klausa using dengan menentukan kolom yang harus digunakan untuk UQ join. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya mau praktek langsung di Apex. Oke. Saya ke SQL comment. Kalau contoh dari yang tadi, nah, nih contohnya seperti ini. Select ID karyawan, nama karyawan, ID. Jadi cara bacanya sini. Saya mau menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen di di tabel karyawan join departemen. Ya, seperti ini. Dengan menggunakan kata kunci ID departemen. Nah, untuk saya mau menampilkan dari supplier dan barang seperti itu. Jadi select ID barang terus saya lupa select ID barang nama supplier nama barang terus ID supplier. Nah, terus tekan from cara ini kurang P. From karyawan lupa lagi join supplier using ID barang.
Oh salah, berarti ini ke ID supplier. Ini ke nama supplier. Ini ke ID barang. Oke, udah ya. Nah, setelah itu saya tik 2, saya joinkan. Apakah error? Oh salah ini, berarti ini ke ID supplier, sorry supplier, ini ke barang. Saya ngikutin dari Pak Wianto. Nih, bisa ya untuk klausi ID supplier, nama barang. Saya mau nambahin nama barang, coba di sini ya, nama barang. Nama barang. Ini ya tadi berhasil ya yang tadi ya. ID supplier, nama supplier, ID barang. Terus saya ingin pakai ini, coba memakai ID barang. Tuh, bisa kan? Jadi ID supplier, nama barang, ID barang. Itu untuk berhasil ya untuk klausa using. Oke, setelah itu saya mau join dengan klausa on. Kondisi join pada natural join pada seterusnya adalah membandingkan kesamaan semua kolom yang memiliki nama yang sama. Gunakan klausa on untuk menetapkan kondisi atau menentukan kolom untuk digabungkan. Kondisi join dipisahkan dari kondisi pencari lainnya. Klausa on menjadikan kode lebih mudah dimengerti. Jadi ini ya tadi dari klausa using, join using. Sekarang kita ke klausa on. Jadi saya tadi tuh takut waktunya durasinya kelamaan, jadi saya untuk ini saya cepetin, saya bikin ketik dulu tadi ngeliat tutorial dari Pak Wianto. Nah saya cepetin. Nah ini dari klausa on dulu, tadi kan udah ya dari pakai using bisa ya di running, bisa keluar. Ini untuk using saya sudah keluarkan. Terus ke klausa join. Nah untuk klausa join ini juga bisa klausa join. Nah klausa join itu apa? Kalau klausa join sebenarnya kalau menurut saya semua itu sama, cuman menurut saya semua itu sama, cuman ini hanya metode-metodenya gitu loh, hanya cara-caranya yang berbeda gitu loh. Jadi sama aja kalau kita tuh 5 tambah 5 itu hasilnya 10, tapi 8 tambah 2 juga hasilnya 10. Jadi menurut saya semuanya itu hasilnya itu tujuannya untuk menjoinkan. Nah walaupun berbeda-beda seperti itu loh. Nah nanti kan dengan using sekarang dengan klausa on. Nah, kondisi join pada natural join pada dasarnya adalah membandingkan kesamaan semua kolom yang memiliki nama yang sama. Gunakan klausa on untuk menetapkan kondisi atau menentukan kolom untuk digabungkan. Nah, seperti ini. Kita cek di ininya saya. Ini di klausa on. Saya running ya. Ini saya running. Dan nampak ini saya pakai ID supplier, nama supplier, ID barang sama nama barang. Terus yang ke ini
yang berikutnya yaitu ke klausa join 3 kolom. Nih, untuk join 3 kolom saya juga udah buatkan codingannya. Nih, jadi invalid, sorry. Harusnya di sini. Sorry, saya banyakkan ininya. Nah, ini. Jadi ini dari supplier dari nama barang, terus saya ngambil harga dari penjualan header. Penjualan detail, sorry. Dan dicontohkan lagi kalau pakai batasan, ya pakai aplikasi N atau Where. Nah, ini untuk N saya ingin memanggil yang PT Nusantara saja, yang supply-nya. Nah, ini jadi munculnya PT Nusantara saja, supplier semen 3 roda 55.000. Terus saya pakai where pakai kode where. Nih, kalau kode where saya mengambil PT Megah Jaya Beton saja. Nih, untuk hasilnya seperti ini. Nah, terus dijelaskan juga pakai slash join klausa on. Nah, untuk slash join klausa on saya juga udah sama sebenarnya, sama semuanya itu sama, cuman metodenya yang berbeda-beda. Nih. Nah, ini saya pakai upper karena tadi di tutorialnya juga ada upper. Nah, upper itu untuk mengganti nama-nama ini menjadi huruf besar semuanya. Banyak di pertemuan sebelumnya itu banyak kode-kode yang untuk mengarahkan, untuk mempermudah kita. Terus kita ke inner join. Nah, inner join ada sama semuanya sebenarnya sama ya, inner join itu. Nih, tadi kan step join, terus klausa on. Nih. Terus ini inner join dulu. Oke. Not property noted. Salah. Berarti ini sorry. Ini ya. Oke. Ini jari ini ya. Terus untuk studi kasus saya, nih untuk yang saya buat ini, saya juga udah bikin joinnya dari inner join. Hasilnya seperti ini. Nama jreng. Nah, seperti ini. Faktur nomor, tanggal faktur, tim faktur, transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, ID barang, nama barang, subtotal, diskon total, PPN, rounding, dan total, harga, quantity, diskon total. Seperti itu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.